Baik, selamat malam Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik yang ada di Kabupaten Belu. Pada malam hari ini saya Vicky Nahak mengudara di grup politik ini. Tidak sendirian, saya bersama salah satu narasumber saya mencari sebuah kepastian dari keadilan tersebut. Saya malam ini bersama dengan Ibu siapa? Yovita BT. Ibu Yovita BT. Ibu Yovita BT ini adalah seorang ibu yang sudah 2 tahun 2 tahun berusaha bersama dengan teman-temannya untuk mencari kepastian dari sebuah keadilan terkait dengan sertifikat tanah yang tidak kunjung diberikan kepada mereka. Mungkin ini Ibu Yovita ini dibawa di publik Kota Ketik, salah satu grup politik yang banyak digemari oleh masyarakat Kabupaten Belu. Mungkin ini kita tidak mencari sebuah sensasi, tapi Ibu sedikit bisa menggambarkan awal mula ini permasalahan tanah ini. Saya lihat ibu mereka ini dengan beberapa bapak ibu, mungkin diketahui oleh Ibu Yovita ini, mencari sebuah keadilan. Saya dengar itu ibu mereka dipermainkan ke sana kemari untuk mencari kepastian terhadap nasib yang ibu mereka itu istilahnya tanah yang ibu mereka mungkin beli dari tangan siapa, pemilik tanahnya siapa. Bahkan ibu mereka sudah semenjak waktu kali lalu sudah beli bertahun-tahun, sampai ada program Prona, ibu orang ikut supaya mendapatkan program Prona tersebut. Mungkin ibu bisa jelaskan itu tanah di mana dan seperti apa dan belinya dari siapa kepada publik ini, sedikit bisa menceritakan. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Vicky, nama saya Maria Yovita BT. Saya adalah penduduk Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Saya mau menceritakan sedikit tentang kronologisnya sertifikat pengukuran tanah sampai terjadi terbitnya sertifikat. Baik, awal mula di tahun 2020 kami diberi kesempatan untuk menjadi pemohon untuk program pengukuran PTSL tahun 2020. Di tahun 2020 itu kami memberikan semua memenuhi semua persyaratan dari pemerintah kelurahan untuk mengukur tanah kami, dan di situ kami melengkapi semua persyaratan dan semua dari pertanahan pun, petugas pertanahan pun turun untuk mengukur, dan kami waktu itu bersama-sama dengan petugas pertanahan dari RT RW juga mengikuti di lapangan. Bahkan kami peserta pemohon juga semua lengkap. Di saat itu kami lakukan pengukuran, dan saat itu pun tidak ada yang mengkomplain di lapangan. Di lapangan tempat pengukuran tanah tidak ada yang mengkomplain. Dalam perjalanan pengukuran itu ada berita katanya mereka memberikan dari oknum si Lucianus Mau ini memberikan surat pembatalan. Tetapi karena dinilai bahwa surat pembatalan itu tidak akurat, tidak valid, makanya pertanahan pun tetap melakukan lanjut pengukuran. Dan pada saat itu setelah klub pengukuran sudah selesai, karena waktu itu Umanen mendapatkan 1000 bidang, kuotanya 1000 bidang tanah. Jadi sudah klub 1000 bidang itu pun dari pertanahan turun untuk lakukan sidang panitia di kelurahan, di kantor kelurahan. Nah, sidang panitia itu pun selama sidang 2 kali itu tidak ada komplain juga, tidak ada oknum
dari manapun yang mengkomplain di saat sidang panitia. Jadi semua sidang itu berjalan lancar, tidak ada komplain, dan kami pun setelah itu sertifikat pun terjadi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. dari Badan Pertanahan diterbitkan. Nah, setelah itu karena sertifikatnya sudah jadi, pertanahan pun kembali ke kelurahan untuk Dibagikan. membagi. Ya. Nah, setelah itu kami tidak diberikan pengumuman, tidak diberikan informasi dari kelurahan, makanya kami pun sertifikat itu tetap di pertanahan, dan kami masing-masing dari pemohon kami mengambilnya di pertanahan. Ya. Nah, setelah kami ke pertanahan, ada sertifikat yang diberikan, Ya. tetapi ada yang ditahan. Nah, bahkan nomor sertifikat itu dikasih ke kami. Untuk cek ya? Ya, untuk cek. Nanti janjinya dari pertanahan itu bahwa, oh ibu nanti datang lagi bawa nomor-nomor sertifikat ini. Nah, karena ini ketendes. Itu sesuai dengan informasi dari BPN. Oh, ini ketendes, jadi kami belum cari dapat. Nanti datang lagi bawa yang ini, biar bisa ambil. Nah, setelah itu kami dalam jangka waktu beberapa minggu kami ke sana lagi, ke BPN lagi untuk mengambil sertifikat sesuai nomor yang diberikan kemarin. Tetapi alasan mereka katanya, oh ibu nanti tunggu ibu ini dulu, oh ini staf yang pegang ini belum ada keluar makan. Nah, kami mengikuti isyarat mereka, tetap mengikuti isyarat mereka. Kami bertahan dan bersabar. Nah, setelah itu begitu terus kami ke sana ke BPN, setiap kali kami ke sana alasannya begini-begini, makanya kami juga hanya sedikit jenuh dan hilang kesabaran juga. Jadi kami mau kepingin ketemu Ibu Kepala Pertanahan, dan di tanggal 2 Agustus 2022 kemarin kami sempat ketemu, dan kami memberikan suatu informasi bahwa, oh ibu, bagaimana ini sertifikat kami ada di sini, tetapi kami tidak kenapa tidak dibagi? Nah, terus ini ibu Kakan bilang, oh ibu, kami ini begini, kami terima suratnya begini, jadi setidaknya ibu mereka kalau memang mau ini, kita mediasi ulang dulu. Nah, jadi karena mau mediasi ulang, kami tidak bisa panggil begitu saja, tetapi ibu mereka harus bersurat. Nah, saya buat surat ke BPN. Di tanggal 22 Agustus saya buat. Karena tanggal 2 itu kami ketemu, tetapi karena saya pikirkan 17 Agustus mereka lagi sibuk. Jadi di tanggal 22 saya bikin, saya antar sendiri. Nah, saya buat surat ke BPN juga, saya minta maaf karena saya bikin tembusan ke DPR, ke bupati, ke wakil bupati, terus ke lurah, ke kecamatan. Jadi surat saya itu pun diterima. Setelah itu saya buat ekspedisi. Setelah itu kami menunggu. Kami sebagai pemohon ini dengan teman-teman yang lain ini, kurang lebih berapa orang itu? Kami sekitar 27 orang. 27 kalau tidak salah 30 lah. Jadi kami bersabar menunggu. Hanya yang katanya dari BPN bilang 61 sertifikat, tapi jumlah pemiliknya 30 itu yang ditahan saja. Tapi ada yang lain yang belum dibagikan, itu terlalu banyak Pak Vicky. Karena waktu itu kami pemohon ini yang ada di lokasi Surama, terus Kecamatan Atambua Barat itu sekitar ratusan pemohon, dan yang lain itu tidak ada sertifikat sama sekali, namanya tidak keluar sama sekali. Kebetulan kami saja yang 61 sertifikat ini yang dibilang ditahan, tapi yang lain itu tidak ada, entah tidak terbit atau bagaimana, kami tidak tahu. Nah, jadi itu yang saya ini. Terus ini
Di Jadi- tanggal 22 itu kami menunggu. Kami menunggu sampai bulan Oktober sekitar tanggal 15, karena kami sudah terlalu sabar, karena dari Agustus, September, Oktober sudah 3 bulan saya pikirkan surat saya ini sudah terlalu berlarut-larut. Ya. Jadi sudah saya bilang kita ke DPR untuk mengadu. Nah, karena sudah 3 bulan tidak ada respon balik dari BPN untuk kita mediasi bagaimana caranya. Jadi saya bilang kita ke DPR untuk kita mengadu dulu kira-kira bagaimana. Jadi setelah itu kami ke DPR, ternyata kami mendapat solusi yang bagus dan Ketua Komisi 1 langsung memerintahkan untuk segera bersurat ke lurah dan mengundang kami untuk mediasinya di DPR. Dan undangan pun keluar, sore itu kami balik dari DPR, kantor DPR, langsung surat ikut. Surat undangan ikut. Jadi respon cepat dari DPR langsung. Ya, benar. Jadi surat ikut untuk mediasinya di hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022. Jadi tanggal 17 kami juga ke DPR untuk mediasi. Dan di situ kami mendapat satu respon bagus dari DPR untuk meminta untuk BPN segera bagikan sertifikat karena produknya sudah jadi. Ya. Sertifikat itu sudah jadi dan tinggal dibagikan. Nah, ketika waktu itu Ibu Lurah Umanen hadir, orang perwakilan dari kecamatan juga hadir. Awalnya Ibu Lurah memang tidak mau terima untuk baginya di kantor lurah, tapi Pak Ketua Komisi 1 menanyakan ke Ibu Lurah bahwa Ibu Lurah benar kalau tidak kami bagi di kantor dewan. Tapi Ibu Lurah mungkin berpikir ke bagaimana, beliau menyatakan bahwa oh ya sudah, saya minta untuk bagi di kantor lurah. Saya minta untuk bagi di kantor lurah karena di sana saya ada keamanan. Ada Babinpol, ada Babinsa. Jadi di situ dia bilang saya tanyakan kira-kira kapan mau dibagikan karena kalau hanya berbicara mungkin kita bisa saling menipu. Nah, jadi tolong kasih tahu memang hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Ya, jam berapa. Jadi waktu itu Ibu Lurah mereka dengan BPN mereka setuju untuk hari Jumat itu kami bagi. Tanggal berapa itu? Tanggal 21 Oktober. Jadi habis kami mediasi 17, 21 hari Jumatnya mau ke kantor lurah untuk kita bagikan sertifikat itu. Tetapi ketika tanggal 21 hari Jumat itu kami ke kantor lurah, Ibu Lurah pun tidak ada dan kami bertanya ke staf kelurahan. Di situ mereka bertanya balik lagi ke kami, katanya oh kami tidak tahu. Nah, jadi kami tetap menunggu karena memang itu janji Ibu Lurah di keputusan di DPR. Jadi kami kesepakatan. Jadi kami tetap menunggu. Kami bersama kawan-kawan itu kami tetap menunggu. Nah, sampai jam 3 sore Ibu Lurah pun kembali. Katanya dia ada rapat di dinas. Jadi kami tunggu sampai sore. Ibu Lurah sampai, kami ketemu beliau. Beliau menyatakan, kenapa harus tunggu saya? Pertanahan silakan bagi saja. Mau bagi di mana terserah dia. Jadi saya ini tidak punya hak. Kalau memang pertanahan mau bagi saja. Saya bilang Ibu Lurah, kemarin sesuai RDP di Komisi 1 Ibu Lurah menjanjikan untuk baginya di kantor lurah, makanya kami datang ke kantor lurah. Kalau memang waktu itu Ibu Lurah bilang saya tidak bisa membagikan sertifikat di kantor lurah, ibu bapak mereka harus ke kantor pertanahan, oke, kami ke pertanahan. Tetapi karena sesuai janji, makanya kami datang ke kantor lurah. Tetapi kalau kami sampai di kantor lurah, ibu berbicara seperti ini, kami masyarakat kecil ini mau kemana? Setelah dari situ
setelah dari situ kami masih rapat dengan beliau. Beliau tetap menolak untuk baginya di situ. Jangan datang di saya, jangan mempertanyakan sertifikat di saya karena saya tidak pegang. Yang pegang orang pertanahan, silakan ke pertanahan, dia bilang begitu. Siap. Nah, jadi dia bilang kami sedikit Berargumen, debat, ya. beradu argumen dengan Ibu Lurah. Ibu Lurah pun karena mungkin sudah ada desakan, kami tidak bisa kasih kesempatan lagi untuk beliau karena janjinya itu di kantor DPR-nya itu. Makanya kami desak, dan waktu itu dia sempat baca keluar nama-nama pemilik sertifikat. Awalnya dia membacanya 7 orang saja. Nah, 7 orang ini yang ada nama, yang lain itu tidak ada, dia bilang. Tapi kami bilang, wah, tidak bisa Ibu Lurah, karena kan yang ada sertifikat di ini yang 61, jumlahnya 61 atau 63 itu kan ini banyak orang. Masa Ibu Lurah hanya baca ambil 7 orang saja? Dan karena ada desakan seperti itu, kami pun desak dengan bersama kami pemohon kawan-kawan ini desak, makanya beliau membaca semua nama. Siap. Ya. Saya sudah paham. Ya. Bapak Ibu, ini pemirsa penggiat media sosial Grup Politik Kota Ketik. Ini adalah curahan hati dari seorang ibu yang memperjuangkan haknya terkait sertifikat tanah program pemerintahan. Itu program dari Presiden Joko Widodo berupa Prona ya. Ya. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu anggota DPR ini Komisi 1 pada saat RDP kali lalu tanggal 17 Oktober ya. Kalau saya tidak salah, bahwa kalau memang program itu sudah ada atau memang sertifikatnya sudah jadi, ya dibagikan. Tidak boleh ditahan menahan lagi. Dibagikan kepada mereka yang berjumlah misalnya 61 orang, dibagikan semua. Tidak usah ada yang ditahan-tahan lagi. Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan, dia tidak puas, silakan membuat gugatan. Silakan dia mengajukan gugatan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Gugatan itu nanti yang memutuskan adalah pengadilan. Kita yang di luar pengadilan jangan menjadi hakim. Yang di sini harus saya garis bawahi. Kenapa ketika kesepakatan di DPRD yang sudah sepakat katanya harus dibagikan hari Jumat tanggal 21 Oktober di kantor kelurahan, kenapa tidak dibagikan? Berarti di sini ada yang melanggar komitmen yang dibangun. Sebenarnya ini ada apa? Ini yang harus dipatut ditelusuri. Bapak Ibu masyarakat pencinta Grup Politik Kota Ketik. Surat untuk aksi meneriakan haknya masyarakat kecil ini sudah saya masukkan kepada Polres Belu. Karena ini berkaitan dengan Bapak Ibu anggota DPRD, ada yang keluar daerah, khususnya Banggar, maka saya pending aksi ini. Apabila dalam 1 minggu ini belum dibagikan haknya masyarakat kecil, maka saya akan turun ke jalan untuk meneriakan haknya masyarakat ini. Supaya saya mau tahu siapa yang bermain. Dan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta Grup Politik Kota Ketik, ada video yang mana anak dari salah satu masyarakat yang datang ke kantor kelurahan untuk mempertanyakan sertifikat. Ada perlakuan kasar yang dilakukan oleh para oknum lurah tersebut. Jangan sampai menjadi viral di media sosial. Jadilah pelayan yang baik bagi masyarakat. Berdirilah sebagai penengah yang adil. Tidak usah lagi membanding-bandingkan si A, si B, dan seterusnya. Berdirilah sebagai penengah yang adil dan seadil-adilnya. Tolong lindungi dan berdiri untuk semua hak masyarakat yang ada di kelurahan yang misalnya Bapak atau Ibu pimpin. Bapak Ibu masyarakat pencinta Grup Kota Ketik, saya sudah melihat rekaman video bagaimana perlakuan kasar yang dilakukan. Saya hanya menunggu kapan sertifikat tanah dibagikan. Apabila tidak dibagikan, saya viralkan itu. Aksi itu semacam, saya menduga aksi itu semacam aksi premanisme. Sampai anak orang tersebut, anak daripada
seorang ibu yang menanyakan sertifikat itu, anak itu sampai gemetar tangannya. Kejiwaannya terpukul dalam rekaman itu. Jangan sampai saya viralkan. Dan dalam waktu 1 minggu ini, kalau yang punya etiket baik, tolong dibagikan. Haknya masyarakat kecil ini. Itu program pemerintah pusat. Ini program Presiden Joko Widodo. Prona bagi masyarakat. 2 tahun mereka mencari keadilan, titik terang. Kalau sertifikat sudah diterbitkan, tolong itu dibagikan, itu menjadi hak masyarakat. Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas tanah ini dan segala macam, silakan laporkan. Silakan menggugat, dan yang memutuskan adalah pengadilan berdasarkan bukti-bukti. Kalau yang di luar pengadilan, jangan merasa seperti hakim. Apalagi main hakim sendiri. Apalagi bertindak arogan seperti yang ada dalam rekaman video. Hati-hati, saya pastikan. 1 minggu ini saya beri waktu. Kalau tidak, saya viralkan itu video itu. Saya pastikan, saya tidak pernah takut dengan siapa saya berbicara. Dengan siapa saya berhadapan. Apalagi dengan oknum yang diberikan tanggung jawab lebih. Yang tidak mampu mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Hati-hati. Jangan sampai viral karena arogansi yang kita pertontonkan kepada masyarakat kita sendiri. Ingat, anak daripada ibu tersebut yang datang mempertanyakan sertifikat tanah itu pun juga trauma. Karena ibu sudah seperti di film-film. Bapak Ibu, pencinta grup politik Kota Ketik. Dan saya berharap Bapak Ibu anggota DPRD ada yang mengikuti live saya ini, tolong, ini masyarakat. Tidak main-main di masyarakat yang sementara berada bersama saya ini, perwakilan ada sekitar 7-8 orang. Mereka mempertanyakan hak mereka. Kemana mereka bersandar? Hanya kepada Bapak Ibu anggota DPRD, perwakilan daripada mereka. Untuk bersuara tentang kepentingan mereka. Bagaimana sertifikat mereka sudah diterbitkan? Sudah ada, kenapa sampai hari ini tidak diberikan? Dasar apa tidak diberikan? Apakah ada yang lebih? Apakah di kabupaten perbatasan ini ada yang punya peranan lebih? Ataukah dia berperan untuk bisa membatalkan sertifikat dan segala macam? Tolong tunjukkan kepada kami masyarakat kecil ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang diberikan tanggung jawab lebih oleh Bupati dan Wakil Bupati. Tolong jalankan amanat itu dengan baik. Amanat itu adalah tanggung jawab. Berdirilah di atas kepentingan skala kepentingan masyarakat. Apa yang menjadi hak masyarakat, tolong itu diberikan yang menjadi hak mereka. Jadilah pemimpin yang bijak bagi masyarakatmu yang kau pimpin. Tapi 1 minggu dari sekarang kalau tidak dibagikan sertifikat, masyarakat yang sudah 2 tahun ini mereka berusaha untuk mendapatkan, hati-hati. Saya pastikan hari Minggu depan tuh engkau akan menjadi viral di media sosial. Karena perlakuanmu yang saya lihat seperti di adegan film. Anda lebih cenderung seperti pemain peran antagonis dalam sebuah cerita sinetron. Oleh karena itu saya tidak berpanjang kata. Mungkin ada Ibu Yovita mau menyampaikan sedikit lagi kepada publik ini sebelum saya mengakhiri live saya. Ada harapan mungkin sebagai seorang ibu? Ya, baik Pak Fikri. Harapan kami dari pemohon sebagai masyarakat kecil, kami meminta untuk sertifikat kami, hak kami dibagikan. Karena sertifikat itu sudah terbit dari tahun 2020. Oleh karena itu kami mengharapkan untuk pemerintah Kabupaten Belu yang mungkin membaca, tolong memberikan kami solusi, tolong memberikan bantuan untuk segera diberikan sertifikat kami dibagikan. Mungkin itu saja.
yang bisa disampaikan ya. Baik. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan. Terima kasih banyak. Artinya bagi Bapak Ibu mungkin pemerintah, Bapak Ibu yang sebagai pemerintahan mungkin yang hari ini mungkin nonton live curahan hati dari Ibu Yovita terkait sertifikat mereka yang sudah terbit, yang sesuai dengan kesepakatan kali lalu, bahkan dari pertanahan mengatakan bahwa silakan cek melalui nomor-nomor ini, dan mereka merasa bahwa sudah terbit sertifikat mereka dan mereka yakin bahwa sudah ada. Setidaknya jangan lagi dipersulit, kalau bisa tolong dibagikan sertifikat itu. Apabila ke depan ada pihak yang merasa dirugikan, silakan menggugatnya di pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Setidaknya program Prona ini sertifikat sudah terbit, setidaknya tolong dibagikan. Itu saja. Ini saja yang bisa saya dan Ibu Yovita sampaikan. Saya pastikan 1 minggu dari sekarang ini kalau tidak dibagikan sertifikat, ingat video yang ya. Baik, mungkin ini Ibu Yovita mungkin sedikit mau cerita sedikit lagi mungkin hasil pertemuan lagi kapan. Saya cerita lanjut sedikit lagi karena kemarin itu kami ke kelurahan. Tanggal berapa? Waktu tanggal 21 kemarin, November kan? Oktober kemarin kami ketemu Ibu Lurah. Setelah itu Ibu Lurah menjelaskan, membacakan nama-nama itu, dan dia memberikan kami menyuruh kami ke BPN. Jadi tanggal 24 itu kami ke hari Senin tanggal 24 kami ke BPN lagi. Dan sampai di sana kami sampaikan bahwa hari ini kami datang karena Ibu Lurah bilang kami mau terima sertifikat di pertanahan. Tetapi dari BPN menyatakan, oh tunggu dulu, karena Ibu Kepala Pertanahan masih pertemuan dengan Kepala Seksi. Jadi kami pun menunggu di sekitar jam 11 Ibu Lurah Umanen bersama staf Kecamatan Atambua Barat pergi ke BPN. Mereka pun ketemu Ibu Kepala Pertanahan. Setelah ketemu sekitar 1 jam, kami menunggu di luar. Kami bersama teman-teman ini kami menunggu di luar kan, di teras kantor. Jadi kami menunggu, Ibu Lurah pun ketemu Kepala BPN. Sekitar 1 jam kembali keluar. Tidak ada informasi untuk kami bahwa kamu menunggu di sini atau kamu ini hari tidak jadi bagi sertifikat, jadi mungkin Bapak Ibu bisa pulang dulu. Tetapi beliau langsung pergi begitu saja, tinggalkan kami masyarakat Umanen di depan kantor BPN untuk menunggu terus sampai sore jam 4 kami. Tanpa sebuah kepastian. Luar biasa. Jadi kami menunggu terus di situ sampai jam 4 tutup kantor, kami pun pulang. Kami pulang. Jadi kami bingung mau kemana lagi ini. Jadi kami menunggu saja. Setelah itu, karena setiap kali kami ke kantor lurah untuk desak beliau, kenapa kami pun sertifikat ini sudah ada terus tidak dibagikan, kenapa. Setelah itu beliau memberikan kami undangan lagi. Jadi di tanggal 14 November kemarin kami mediasi lagi di Kecamatan Atambua Barat. Tapi lurah yang melaksanakan mediasi itu hanya tidak dilaksanakan di kantor lurah, tetapi di kecamatan. Jadi lurah yang memberikan undangan, mengeluarkan undangan, tapi urusannya di kantor camat. Oke, kami ikuti mereka saja. Kami masyarakat Borok ini kami ikuti saja. Di tanggal 14 itu kami mediasi. Mereka dari pertanahan pun ada, perwakilan pertanahan pun juga ada. Ibu Lurah sendiri jadi moderator waktu itu. Setelah kami mediasi, tahap demi tahap kami lalui semua, dan pertanahan memberikan opsi, memberikan kesempatan untuk 10 hari ke depan, kalau tidak ada aktivitas apa-apa, berita acara dari mana dan mana, tidak ada
terjadi, berarti 10 hari kerja, terhitung 10 hari kerja, lewat dari itu sertifikat kami bagikan. Nah, kami pun menunggu, dan di 10 hari kerja itu tidak ada apa-apa. Kami pun bertanya lagi, sertifikat kan sudah, ini kan perjanjian 10 hari kerja kan sudah lewat, jadi otomatis sertifikat kami ini pasti dibagikan. Nah, kami percaya instansi-instansi yang menjanjikan ini. Kami percaya, kami pun mengikuti prosedur mereka. Dan 10 hari kerja itu sudah sampai, bahkan 15 hari kerja kami ke kantor pertanahan. Tidak ada respon sama sekali, bahkan dari kelurahan pun tidak ada informasi sampai hari ini. Ya, baik. Ini saya rasa semua amunisi yang Tante Jovita ceritakan ini saya sudah paham. Mungkin masyarakat publik Kota Ketikin juga sudah paham. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Bedu, elemen daripada Kabupaten Perbatasan ini, saya pikir menduga ada konspirasi terselubung antara pihak pertanahan dengan pihak kelurahan. Ini dugaan saya. Jangan permainkan masyarakat. Kalau memang sertifikat sudah itu bagikan. Tidak usah lagi kita berbelit-belit. Ya. Kalau masih mau berbelit-belit, nanti kita bermain. Sekali lagi sampaikan bahwa untuk masyarakat kecil, saya pasti akan di depan untuk menyuarakan. Pertama suruh masyarakat mengecek nomor. Masyarakat cek nomor, oh itu ada sertifikat terbit. Kok kenapa sampai hari ini tidak diberikan? Bahkan masyarakat datang DPRD, dari Komisi 1 pun sudah rekomendasi tolong dibagikan. Kalau sudah ada, kenapa tidak dibagikan? Hebat sekali oknum-oknum yang bermain seperti begini. Kuat dugaan saya ada konspirasi yang dimainkan di sini. Sekali lagi saya sampaikan, 1 minggu dari sekarang kalau tidak dibagikan, Senin depan kita bertemu. Tapi sebelum Senin depan kita bertemu, tapi oknum yang diberikan tanggung jawab lebih yang kasar terhadap anak daripada seorang ibu yang bertanya ke sertifikat yang berlaku kasar, dan HP-nya dibanting, itu pun itu rekaman itu siap untuk saya viral. Mungkin ini saja saya bersama Ibu Vita yang bisa sampaikan. Silakan publik menilai sendiri. Mereka hanyalah masyarakat kecil, bagian daripada kabupaten ini. Mereka mencari keadilan karena mereka merasa itu mereka menjadi hak mereka. Oleh karena itu, saya Vicky bersama dengan Ibu Yovita mengakhiri live kami. Kami tidak berpanjang kata lagi. Tolong Bapak Ibu mereka yang bisa menilai. Kami hanya meminta dukungan daripada publik ini agar memberikan motivasi dan dukungan yang lebih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.